kami jemaat-Mu datang menghadap hadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala pertolongan, perlindungan-Mu, berkat-Mu, sehingga saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini, tempat suci-Mu ini dengan keadaan baik. Bapa yang makasih, kami juga mohon ampun akan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang kami lakukan, sehingga Tuhan saat ini kami boleh layak untuk menghadap kehadiran-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, jika sebentar lagi kami akan mulai ibadah Sabtu Suci ini, kami mohon padamu Tuhan, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati hati kami, Engkau berkati seluruh petugas yang akan ikut ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami menyerahkan dari awal sampai akhir ibadah ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, dan kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita berhimpun untuk bersama-sama menghayati masa transisi dari peristiwa kematian Kristus menuju pada kebangkitan Kristus, atau dalam kalender gerejawi disebut dengan Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Mari kita mengambil waktu ini sejenak, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai doa dengan nyanyian pada hari ini. Dalam keheningan, kita percaya Allah dapat berkata-kata dan menyatakan kehendak-Nya kepada kita semua. Karena itu, kita dasarkan ibadah ini dalam pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi yang kekal kasih setia-Nya. Kita hening sejenak. Cukup, jemaat kami undang balik berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari KJ 405, bait yang pertama dan ketiga. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Tuhan, kita masuki ibadah Sabtu Sunyi ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang Maha Asih, Pencipta langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, damai sejahtera, serta cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sabtu Sunyi, aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan, aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Bersegeralah melepaskan aku. Jagalah bagiku menuju tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Kita angkat pujian NKB 111 pasal yang pertama dan kelima. Gereja Bagai Bahtera. duka, derita, dan sengsara. Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalaminya. Namun yang paling sulit diterima dari dua hal itu adalah kematian, karena pasti tak ada yang ingin mati, dan juga tak ada yang rela dan ingin berpisah dari seorang yang dikasihi karena kematian. Itu sebabnya masa paling sulit bagi kita adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita kenal dan kasihi karena kematian. Proses kesedihan dan kesepian inilah yang dirasakan oleh para pengikut Yesus
di momen Sabtu Sunyi. Saat mereka menemui kesunyian yang menyayat hati para pengikut Kristus, karena Kristus yang selama ini diikuti, dikagumi, dan penolong kehidupan mereka telah tiada. Ia telah mati, dan rasanya kematiannya juga melumpuhkan kehidupan dan semangat para murid dan pengikutnya. Duka, derita, sengsara yang serupa, itulah kesan dan pesan yang juga yang nampak pada kita ratapan. Demikian. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia melintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Kita angkat hidung jemaat 400, bait yang pertama sampai kedua. Udah di jalan mulia. Pengakuan dosa. Jiwaku melekat pada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan,
petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Kita angkat pujian PKJ 219 bait yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya supaya kita dapat memahami sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan untuk setiap limpahan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sampai kepada detik ini, sore ini. Di saat ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati berdoa, memohon kepada-Mu Tuhan, berikanlah kami hati yang tulus dan juga hati yang kuat untuk kami bersama-sama mau belajar dan juga merenungkan setiap firman-Mu yang akan kami dengar pada sore hari ini. Kiranya firman ini dapat memenuhi hati kami, sehingga melalui firman-Mu hidup kami menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, kedinginan ya Bapak Ibu ya, karena pada siang hari tadi sudah melalui hujan yang sangat lebat, dan pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di gereja ini sungguh luar biasa nih Bapak Ibu. Ya, nats kita pada sore hari ini terambil dari Matius 27. Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai ke-66. Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai yang ke-66. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapanginya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala
dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan sabda firman Tuhan, izinkan saya untuk menyanyikan penggalan lagu dari grup lawas Gospels, ya. Satu malam ku sendiri, tiada temanku nanti, di sekitarku lihat dia, tiada seindah dulu. Nah, demikian penggalan lirik lagu dari grup lawas, ya, Gospels, yang berjudul Kisah Sedih di Hari Minggu. Nah, ini pas sekali, ya, kita saat ini dalam suasana yang berkabung karena juru selamat kita berada di dalam kubur, ya, kubur maut. Bapak, Ibu, dan saudara, lagu yang barusan saya nyanyikan menggambarkan sebuah kesedihan seseorang yang merasakan kesendirian di dalam kehidupannya. Nah, pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian merasakan kesedihan? Pasti secara manusiawi setiap orang pasti pernah, ya, merasakan kesedihan, ya. Entah itu kesedihan karena kehilangan HP, atau kehilangan pasangan, atau kehilangan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Pasti setiap orang merasakan yang namanya kesedihan. Nah, mungkin kesedihan yang dialami seseorang itu adalah kesedihan yang biasa, gitu, ya. Jadi misalkan saya kehilangan buku, begitu, ya, buku diari, gitu misalnya. Nah, saya cerita misalnya ke Mas Dion, aku kehilangan buku diari. Cuman buku diari, aku sedih terus meneh, nah, begitu, ya. Tapi bagi saya buku diari itu sangat penting, ya. Di situ tempat untuk meluapkan kesedihan saya, meluapkan emosi saya. Kejadian-kejadian penting itu bisa saya curahkan di dalam buku diari itu. Nah, mungkin perasaan semacam itulah yang dirasakan oleh para murid Yesus di dalam suasana waktu itu. Mereka kehilangan sosok Yesus yang mereka anggap sebagai guru, yang mereka anggap sebagai panutan, itu wafat, mati, tergantung di kayu salib. Setelah melewati Jumat yang sangat mencekam karena pengadilan Yesus dan penyalibannya di Golgota, hari Sabtu tampak menjadi hari yang sangat sepi dan sunyi. Gereja menyebutnya dengan istilah Sabtu Sunyi. Banyak di antara kita, saya yakin, juga pernah berpikir bahwa kesendirian yang dialami seseorang adalah penderitaan yang biasa saja. Hal ini akan berbeda
jika kesedihan itu, ya penderitaan itu kita sendiri yang mengalami. Misalnya di saat kita mengalami sakit yang menahun, yang bertahun-tahun, dan divonis oleh dokter tidak bisa sembuh, nah itu pasti kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Pasti kita merasa drop. Tetapi hal itu tidak dirasakan oleh orang lain. Atau misalnya saat kita bisa lolos dari sebuah tragedi, misalnya tragedi kecelakaan misalnya, yang bisa merenggut nyawa kita, mungkin itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita sendiri, tetapi orang lain tidak bisa merasakannya. Nah, kejadian semacam ini biasanya akan membuat kita menyadari bahwa betapa pentingnya sebuah kehidupan. Jika kita sendiri mengalami kematian, tentu hal itu bisa membuat kesedihan yang mendalam kepada keluarga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Umumnya, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kehilangan orang-orang yang dikasihi merupakan salah satu peristiwa yang menyakitkan hati. Hal ini dapat membuat seseorang sulit untuk menerima kenyataan bahwa kita telah kehilangan sosok atau panutan yang selama ini kita anggap sebagai panutan yang baik. Di situasi inilah yang juga dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka menghadapi kenyataan bahwa Yesus, guru mereka, yang mereka anggap sebagai Mesias, yang menjadi tumpuan dan pengharapan mereka, telah mati dengan cara yang sangat mengerikan, disiksa dan disalibkan. Nah, para murid pada waktu itu mengalami kesedihan yang luar biasa dan mendalam. Mereka terkejut tiba-tiba sosok yang mereka anggap sebagai panutan itu mati secara mengenaskan di hadapan mereka sendiri. Yesus yang mereka percayai membawa harapan besar untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka, seperti pemahaman orang Israel pada umumnya mengenai Mesias, bahwa Mesias adalah seorang penolong bagi masyarakat Israel dalam cengkeraman kekuasaan Romawi pada waktu itu. Tetapi pada kenyataannya kematian Yesus ini menjadi sesuatu yang mendadak, mengejutkan mereka. Dan pada waktu itu murid Yesus berpikiran bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dengan kematian Tuhan Yesus pada waktu itu menjadikan murid-muridnya sangat terpukul. Mereka putus asa dan mencoba menyelamatkan diri. Mereka bersembunyi, mereka berlari, menyembunyikan diri mereka supaya tidak ada orang yang mengejar mereka. Tetapi ada dua orang murid Yesus yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Mereka putus asa dan mencoba menyelamatkan diri masing-masing, kecuali para perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang satunya, yang masih larut dalam kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang mendalam bisa membuat pikiran kita menjadi kacau dan bingung. Inilah yang dapat menyebabkan hidup seseorang menderita. Jadi kalau seseorang itu merasakan kesedihan yang terlalu mendalam, itu akan membuat seseorang itu menjadi depresi, menjadi drop hati dan pikirannya, sehingga menjadi frustasi. Jika sudah seperti ini, biasanya dapat menjadikan orang yang merasa sedih itu menyakiti diri sendiri dan juga orang yang ada di sekitarnya. Orang itu juga bisa menyalahkan Tuhan atas keadaan dan situasi yang menimpa orang itu.
Tetapi kegelisahan para murid akan kematian guru mereka merupakan sebuah proses yang harus dijalani, yang nantinya akan membawa harapan besar bagi mereka dan umatnya sampai pada saat ini, pada jemaat yang ada di sini juga. Tuhan akan menjawab segala kesedihan itu dengan kebangkitannya dan menampakkan diri mereka kepada mereka, dan murid-murid pasti akan mempercayai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa seperti yang sudah disampaikan dalam hukum Taurat, bahwa akan ada penggenapan janji Tuhan untuk menebus dosa manusia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memaknai Sabtu Sunyi pada saat ini? Sabtu Sunyi adalah hari Sabtu di antara hari Jumat Agung dan hari Paskah. Pada hari Sabtu ini, yang kita sebut sebagai Sabtu Sunyi, jemaat diajar untuk menghayati kesunyian dalam kubur Yesus. Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci adalah sebuah masa transisi di antara kematian dan kebangkitannya, di antara duka dan harapan. Keduanya diimani dengan merenungkan makna bahwa kefanaan manusia tidaklah kekal. Di dalam kematian Yesus, kita merasakan bahwa kematian itu pasti terjadi kepada manusia. Itu hal yang wajar. Nah, penghayatan ini dilakukan dengan sebuah keheningan dan sikap teduh di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini 2025 tahun yang lalu, Yesus masih berada di dalam kubur yang tertutup. Hal ini mengingatkan kita bahwa Yesus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Dengan kematian Yesus, segala dosa manusia mendapat pengampunan dari Allah Bapa yang ada di surga. Melalui keheningan Sabtu Sunyi ini, jemaat dapat memperoleh pencerahan hidup sehingga mampu mengubah setiap kedukaan, kepahitan, dan penderitaan hidup menjadi sumber kekuatan, sumber semangat, dan daya juang untuk memaknai kehidupan dalam iman percaya kepada Tuhan Allah. Dalam berita ini, di dalam Sabtu Sunyi ini, Matius 27 ayat 57 sampai 66 yang kita baca bersama-sama memperlihatkan sebuah sikap yang tidak larut dalam kesunyian dan kesedihan. Justru kesunyian dan kesedihan itu dilakukan secara sukarela, dilalui dengan lapang dada, sehingga menghasilkan tindakan yang produktif. Kita bisa belajar dari seorang yang kaya yang tadi sudah kita baca bersama-sama, yaitu Yusuf Arimatea. Yusuf dari Arimatea yang mengurus jasad Yesus. Nah, Yusuf ini digambarkan sebagai seorang pengikut Yesus dan seorang yang sangat kaya pada waktu itu. Dengan kekayaannya, ia bisa meminta tubuh Yesus kepada Pilatus dan mengapaninya dengan kain putih, dan juga menguburkannya. Untuk hal ini barangkali ia juga harus membayar sebuah harga kepada Kaisar Romawi. Nah, Yusuf dari Arimatea dengan penuh ketenangan dan penuh kesadaran dengan apa yang ia miliki dan dapat melihat kemungkinan-kemungkinan di depan, ia memutuskan untuk mengambil beberapa langkah yang dipikirnya tepat pada saat itu. Nah, siapa murid yang tidak terguncang dengan kematian Yesus? Pasti kita juga sebagai murid Yesus pada waktu itu pasti
hati kita sangat terguncang, sangat terkejut melihat seorang panutan, seorang Yesus yang kita kenal sebagai Mesias mati secara mengenaskan. Pasti semua, termasuk Yusuf dari Arimatea ini, tetapi Yusuf ini tidak larut di dalam kesedihan dan kecemasan. Ia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang produktif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yusuf Arimatea menyadari bahwa kematian Yesus adalah wujud tindakan nyata bagi Allah untuk kita sebagai umatnya. Kematian Yesus adalah bagian dari rencana Allah untuk dapat merasakan apa yang manusia rasakan. Kematian Yesus adalah sebuah bukti bahwa Allah telah merangkul manusia di dunia ini. Kubur itu bisa menjadi bukti bahwa Allah mendekati kesunyian yang paling dalam untuk seorang manusia. Dalam menghayati Sabtu Sunyi ini, marilah kita terpaku pada kubur Yesus, namun dengan penuh pengharapan. Sabtu Sunyi ini mengajak kita untuk bersama-sama menyadari bahwa kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai manusia hanya sementara, bersifat semu dan juga terbatas. Kapanpun dan dimanapun kita bisa mengalami penderitaan dan kesedihan. Penderitaan dan kesedihan ini dapat membuat kita menjadi kacau, bingung, panik, tidak tahu harus berbuat apa. Nah, agar hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita harus bisa menguasai diri dan mengendalikan semuanya. Bersikap tenang adalah hal yang bisa dilakukan, karena masalah yang sesungguhnya terletak pada diri kita sendiri. Yakinlah bahwa seberat apapun penderitaan dan masalah yang kita hadapi, pasti selalu ada hikmah dan pengharapan di balik itu semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya handalkan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima pada sore hari ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa di setiap kesedihan dan penderitaan ada secercah harapan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kepada kami untuk memiliki kesabaran yang besar Tuhan, agar kami dapat tetap tenang dan berpikir positif dalam menghadapi setiap kesulitan dan permasalahan hidup yang kami hadapi. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk hari Minggu esok, di mana kami akan bersama-sama merayakan suatu kesukaan besar dengan merayakan kebangkitan-Mu. Kiranya Tuhan, kebangkitan-Mu membawa sukacita dan berkat yang melimpah untuk kami semua. Tidak ada lagi kesedihan dan ketakutan yang kami rasakan di dalam kebangkitan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di gereja ini bersama-sama dengan pergumulan kami masing-masing. Kiranya melalui doa yang kami naikkan ini, setiap pergumulan yang kami hadapi dapat terselesaikan dengan tuntas. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan selalu memberi pertolongan dan juga penghiburan. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini mungkin dalam keadaan yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati dan juga memberikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Lindungilah kami Tuhan dari segala macam kejahatan, penyakit,
bencana alam, kecelakaan, dan segala hal yang dapat membahayakan kami secara fisik, emosional, maupun spiritual kami. Berikanlah keamanan bagi keluarga kami dan bagi orang-orang yang terkasih di sekitar kami. Kami serahkan setiap program-program gereja yang telah disusun oleh para majelis, baik di tingkat lokal maupun di tingkat klasis dan juga di tingkat sinode. Berikanlah dan berkatilah setiap program-program yang telah disusun demi kemajuan dan pertumbuhan gereja kami, Tuhan. Kami mendoakan negara kami yang tercinta, Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin negara kami melalui Bapak Presiden beserta stafnya sampai kepada tingkat bawah. Berikanlah mereka semua kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Berikanlah perlindungan kepada kami sebagai warga negara Indonesia dari segala bentuk bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku, antar agama, dan antar golongan. Kuatkanlah kami dalam permasalahan global yang saat ini terjadi. Sanggupkanlah kami melewati segala persoalan yang harus kami hadapi. Satukanlah hati kami agar kami dapat benar-benar menjadi terang dan garam bagi negara kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Tuntun kami agar kami terus bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa syafaat kami, Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan juga mengabulkan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyiapkan persembahan kita yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan yang saat ini kita persiapkan, kita landasi firman Tuhan dengan Mazmur 119 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita akan bersama-sama melaksanakan persembahan ini dengan menyanyikan lagu PKJ 146 bait 1 dan 2. Thank you.
lampu bisa dimatikan sebentar. Kita masuk saat ini. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya yang demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa persembahan dan doa ucapan syukur Sabtu Sunyi dan doa Bapa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan dan terus Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat terus merasakan kasih dan sukacita yang Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengorbankan dirimu sendiri di kayu salib untuk kami, sehingga ada pengampunan dosa bagi kami dan memberikan kami harapan untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami dunia yang indah ini, keluarga yang hangat, dan teman-teman yang saling menguatkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Kiranya di hari Sabtu Sunyi ini, kami turut memberikan hati kami yang lebih bijaksana dalam menghadapi setiap kesulitan yang kami hadapi. Di kesempatan ini Tuhan, kami juga telah memberikan sebagian yang kami punya. Kiranya apa yang kami berikan pada saat ini melalui persembahan ini dapat menjadi berkat bagi persekutuan di gereja ini. Ya Tuhan, kami akan menyempurnakan segala doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lampu bisa dihidupkan kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sumber kehidupan. Jadilah saksi Kristus, hiduplah dengan sungguh. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, kini dan selamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dalam pencobaan, Ia akan menatangmu. Saat menyangkal diri, tak dibiarkannya kau terjatuh. Dalam suka dan sepi, hatimu akan tetap teguh. Bahkan di hadapan derita dan maut, jiwamu dibuatnya teduh. Sebab kuasanya merengkuh dan menopang, menjagaimu dalam mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Dan sampai kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu kini dan selamanya. Amin.